dunia digital, setiap klik meninggalkan jejak. Namun, tidak semua angka menceritakan kebenaran yang sama. Di balik data selalu ada cerita tentang keputusan yang tepat, strategi yang berhasil, atau kesalahan yang memberi pelajaran. Halo sahabat Ayu, saya Diah Natalisa. Di episode terakhir dari miniseri Social Media Strategy for Brand Building, kita akan berbicara tentang langkah penting yang sering terabaikan mengukur kesuksesan kampanye. Karena strategi yang baik bukan hanya yang kreatif, tapi juga yang bisa dibuktikan dengan hasil yang nyata. Mengapa pengukuran itu penting? Dalam pemasaran modern, data adalah bahan bakar utama pengambilan keputusan. Tanpa pengukuran, strategi akan berjalan seperti kapal tanpa kompas, bergerak tapi tidak tahu kemana tujuannya. Mengukur kesuksesan kampanye membantu kita untuk memahami 3 hal penting. Pertama, apakah pesan kita benar-benar sampai ke audiens yang dituju? Kedua, apakah audiens merespon seperti yang diharapkan? Yang ketiga, apakah upaya tersebut menghasilkan dampak terhadap tujuan bisnis? Baik itu peningkatan kesadaran merek, konversi penjualan, atau reputasi. Pengukuran bukan sekadar proses teknis, tetapi refleksi strategis. Seberapa efektif kita berkomunikasi dengan dunia. Agar pengukuran lebih bermakna, mari kita fokus pada 3 metrik utama yang paling relevan untuk menilai efektivitas kampanye media sosial. Yang pertama, awareness matrix. Seberapa jauh pesan Anda tersebar? Ini mencakup reach, impression, dan growth rate dari pengikut Anda. Metrik ini penting untuk melihat sejauh mana audiens mengenal brand Anda. Contohnya, saat Shopee Indonesia meluncurkan kampanye 12.12 birthday sale, mereka memantau lonjakan reach dan juga brand mention sebagai tanda meningkatnya kesadaran publik. Tapi ingat, jangkauan besar tidak selalu berarti dampak besar, kecuali pesan yang tersampaikan relevan. Yang kedua, engagement matrix. Seberapa dalam audiens terlibat? Engagement bukan hanya jumlah like atau komentar, tapi kualitas interaksi. Matriks ini mencakup engagement rate, share, comment, dan save. Misalnya, Indomie memantau seberapa sering audiens menanggapi humor mereka atau ikut membagikan konten dengan sukarela. Indikator bahwa mereka tidak hanya melihat, tapi juga terhubung secara emosional. Yang ketiga, conversion matrix. Seberapa nyata dampaknya bagi bisnis? Di tahap ini kita berbicara tentang hasil konkret, klik tautan,
pendaftaran, pembelian, atau unduhan aplikasi. Gojek dan Traveloka secara rutin memantau click-through rate dan juga cost per acquisition untuk memastikan setiap kampanye tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga mendorong tindakan nyata. Ketiga metrik ini, jika dibaca bersama, memberikan gambaran menyeluruh dari jangkauan, interaksi, hingga hasil akhir. Untuk mengukur semua itu, sahabat Ayu bisa memanfaatkan berbagai alat analitik yang sudah tersedia. Gunakan Meta Business Suite untuk Facebook dan juga Instagram. Google Analytics untuk mengukur lalu lintas situs. Dan TikTok Insight Dashboard untuk membaca perilaku audiens di video pendek. Namun yang terpenting, jangan hanya mengumpulkan data, interpretasikan. Cari tahu mengapa angka naik dan mengapa kadang menurun. Data yang tidak diterjemahkan menjadi aksi hanyalah deretan angka tanpa makna. Lakukan post-campaign review secara rutin. Bahas hasilnya bersama tim. Pelajari kekuatan dan kelemahannya. Lalu perbaiki strategi untuk kampanye berikutnya. Inilah esensi manajemen modern. Belajar dari data, bertindak dari pemahaman. Sahabat Ayu, kita telah sampai di penghujung perjalanan seri ini. Dari membangun strategi, memilih platform, merencanakan konten, membangun engagement, hingga kini memahami makna di balik angka-angka. Semua langkah ini memiliki satu tujuan, membantu brand Anda berbicara dengan makna, bukan sekedar berbicara keras. Dalam dunia yang serba cepat, mungkin angka-angka terlihat dingin dan kaku. Tetapi ketika kita membaca data dengan empati, setiap grafik sebenarnya sedang bercerita tentang manusia, tentang siapa yang mendengarkan, siapa yang percaya, dan siapa yang terinspirasi. Maka, ukur, analisis, dan refleksikan, bukan untuk membuktikan siapa yang paling hebat, tapi untuk menjadi brand yang terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi. Terima kasih telah menemani perjalanan Social Media Strategy for Brand Building. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak profesional dan juga mahasiswa bisa belajar bersama kita. Saya Diah Natalisa, dan ingatlah, data memberi arah, tapi makna memberi tujuan. Sampai jumpa di mini seri berikutnya, dan semoga setiap strategi yang Anda bangun selalu berpijak pada niat baik, nilai, dan keberlanjutan.